iri melihat bagaimana sekolah di suatu negara tetangga kita juga itu mereka ujian tuh orang tuanya baca Yasin, guru-gurunya ngedoain, berkumpul bersama, murid-muridnya sujud syukur bersama, cari gurunya, cium tangan gurunya, ya Allah boro-boro party-party gitu kan. Hi everyone, welcome back to my channel and this is Sebab Sastra. Putih-putih hari ini kita, Masya Allah. Suci. Kalau putih itu apa yang hari di belakang Mr. Ajis? Putih itu apa yang nasi impit. Apaan? Nasi impit. Nasi impit. Nasi impit kue kacang, nasi impit gitu nah. Dan itu I wish I could know how to dance. Tapi ternyata itu tuh Mimi Fly itu ternyata itu bahasa isyarat loh. Iya. Oh my God. Bahasa isyarat Malaysia tapi bahasa ya. isyarat Malaysia kepada mereka yang disability. Oke. Masuk duit dalam sampul. Kayak Iya. gini dalam sampul. Kita kan cuman orang Indonesia kan cuman tahu duit dalam sampul itu booming banget di Indonesia juga. Tapi at the end eventually kita tahu lihat banyak lagi Mimi Fly yang begini dia yang melakukan apanya tutorial gitu, ternyata itu ada meaningnya. Tapi sekarang banyak loh Mister di konser-konser termasuk konser paduan suara yang menggunakan bahasa isyarat gitu, bahasa isyarat Indonesia dan bahasa isyarat Malaysia. Kayaknya sedang memang digalakan gitu ya virus-virus seperti itu. Seharusnya sudah dari dulu karena memang mereka juga deserve to understand the entertainment, to understand every single thing that we are doing seperti itu. Dan it's very good to be popular and to be meletap, to be inclusive. Di Indonesia di Malaysia jadi semua orang bisa merasakan, bisa paham pentingnya sharing ini kepada orang-orang lain. Gitu. Mistika, putih apa yang ada di depan Mistika? Wedding. Allah. Ya dong, coba impian semua wanita yang memakai dress putih, pakaian putih gitu, wedding ya kan, berjalan menuju apa tuh namanya yang altar. Penghulu gitu kan. Beautiful in white gitu ya. Masya Allah. Kira-kira kalau di Ceras gedung balai perkawinan tuh di mana Mistika? Atau di masjid mana gitu kan, masjid mana, masjid besar atau masjid jami gitu yang paling bagus sih masjid wilayah persekutuan. Paling bagus betul Allah. Yang biru itu kan? Yang biru yang kita belum pernah. Pernah aja sama itu Syah Alam. Oh iya bener ya, itu wilayah persekutuan. Panjang ya hanya karena putih. Iya sih kamu cuma karena putih. Karena wedding. Enak aja. Nyalahin putih. Nah guys, ngomong-ngomong tentang putih, kali ini juga ada yang memakai baju putih. Kenapa? Dokter kah? Enggak. Tentang sekolah. Seragam sekolah kan bajunya putih di Indonesia. Guys, ngomong tentang sekolah di Indonesia tuh ada viralnya sih banget video kita kali ini yang akan kita bahas tentang bagaimana selebrasi merayakan kelulusan saat ini tuh Indonesia sedang masuk ke at the end of academic year ya. Graduation, kemudian summative, kemudian mau final exam gitu saat ini tuh di Indonesia. Tapi beberapa sekolah sudah ada yang selebrasi merayakan kelulusan seperti itu. Tapi sebenarnya sudah ada belum sih? Announcementnya sudah. Announcementnya mungkin belum, tapi udah lulus aja, udah seneng-seneng aja, udah party aja. Tapi belum ada announcement lulus atau tidak? Belum sepertinya sih, Tapi kayaknya pasti akan lulus semua sih. Loh, gimana sih Mistika? Ya buat apa dong ada ujian kalau? Iya buat apa ujian kalau udah tahu bakal lulus? Bingung ya sistemnya ya. Oke, Indonesia. Oke, seperti apa sih everyone yang viral banget nih perayaan kelulusan di salah satu SMA di Pulau Bali. Wow, Bali. Oh my dear God. Acara perpisahan siswa SMA di Bali viral. Seperti apakah? 1, 2, 3. Enggak mau. Putih, itu putih. No, tidak. No. Ya Oh my God. Siswanya yang di belakang itu tuh. Siswa di belakang ini DJ. Ini DJ Diah Krisna namanya. Aduh. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Astagfirullah.
Nggak mau. Ya ampun, sedih banget. Sedih banget sih aku. Sedih banget sih, Mister. Ya Allah, baju-baju. Aduh ya Allah, apa tujuannya coba? Olahraga, Mister. Di olahraga nggak kayak macam gini juga kali. Nggak mau aku, sedih banget. Sedih banget sih gue. Sedih banget. Nah, ini ada sebuah kritik dari Dr. Arya Weda karena salah satu pengamat pendidikan yang ada di Bali, temuan SMKN 1 Tejakala Buleleng. Tejakula. Tunggu AWK sidak ke sekolah yang doyan party. Bali sedang prihatin tidak ada ekonomi. Kok bisanya perpisahan seperti ini? Bahkan di teks Jokowi, Prabowo dan Gibran. Saya ini ada klarifikasi dengan kejadian yang diunggah di akun Instagram dan juga Facebook dari AWK. Kita akan klarifikasi sebagai berikut. Poin pertama, DJ Diah Krisna bukan siswi atau alumni dari sekolah tersebut. Kita diundang dan perform sebagai talent DJ dan genre lagu serta outfit atas kesepakatan bersama antara kita dan panitia siswa. Dengan panitia. Poin kedua, pelaksanaan kegiatan atas biaya kolektif mandiri siswa dan siswi sekolah tersebut dan dilaksanakan siang hari dan bertujuan sebagai hiburan kelulusan dan tidak ada unsur pornografi di acara tersebut. Acara berlangsung lancar tanpa insiden apapun dan selesai acara para siswa-siswi pulang dengan tertib. Poin ketiga, kita mohon maaf atas pro dan juga kontra akibat dari postingan tersebut. Demikian klarifikasi dan permohonan maaf kita terkait viralnya video tersebut. Terima kasih. Aduh, gak banget. Mister, gimana ya? Apa ya namanya? Selebrasi. Betul. Aku bukannya misalnya nggak boleh selebrasi kalau enggak. Betul. Tapi pasti ada cara-cara yang lebih baik untuk selebrasi. Betul. Dan ya kan ya, ini tuh panitianya mikir nggak sih selebrasi anak SMA gitu loh, ya. Pakai seragam, dicoret-coret. Dan kalau misalnya tadi pihak DJ-nya menginfo ini adalah biaya mandiri siswa-siswa. Kolektif, ya Allah, ternyata kolektif. Kalau misalnya tidak ada hubungannya dengan sekolah, nggak usah pakai seragam lah, mbak, mas. Iya nggak sih, mbak deh. Aduh, sedih loh. Gimana ya? Kita tuh menerapkan yang namanya sedang ingin menciptakan profil pelajar Pancasila Indonesia emas. Yes, tapi kalau ngelihat generasinya seperti ini, terus pendidikan selama 12 tahun tuh jadi apa? Itu kalau selebrasinya seperti ini. Puncaknya atau pucuknya closing daripada 12 tahun belajar tuh ternyata seperti ini. Aku gitu yakin sih, guru-gurunya pasti juga sedih kalau itu makanya mestinya aku juga nggak tahu guru-guru ini sedih atau tidak. Karena kenapa? Mereka itu merayakan di area sekolah. Pasti dong itu sudah diketahui oleh kepala sekolah, sudah diketahui oleh pengawas sekolah, sudah diketahui oleh orang tua murid juga pastinya. Mau minta duit kan kolektif kan, mau minta duit siswa-siswa minta duit untuk apa? Untuk perpisahan. Pasti dong ditanya perpisahannya apa? Pasti sudah ada tahu, sudah dikasih tahu, sudah informasi. Mungkin akan ada juga selebaran yang diberikan tuh. Ada DJ gitu. Kenapa menutup mata akan hal seperti ini? Gitu. Maksudnya aku, what's the point of having this kind of party as the celebration seperti itu? Ada party-party, ada DJ, ada yang menggunakan seperti itu, ada joget-joget, ada asap, ada coret-coret. Itu menurut aku tidak menunjukkan sebuah achievement dari para siswa yang sudah selesai atau menyelesaikan sekolah mereka selama 12 tahun. Dengan harapan kita menyekolahkan anak kita selama 12 tahun tuh menciptakan siswa atau pelajar yang benar-benar bisa membanggakan, bisa kita anggap sebagai penerus daripada orang-orang saat ini memimpin bangsa ini. Jika selebrasi seperti ini, maka sedih ya seperti itu. Dan ternyata ditegur juga oleh salah satu pakar pendidikan yang ada di Bali dan bertanya kenapa dia seperti ini. Sekolah-sekolah yang ada di Bali ternyata partinya ataupun closingnya seperti ini. Tapi aku mau highlight ya, guys, itu hanya satu dari sekian ratus atau sekian ribu sekolah yang ada di Indonesia untuk selebrasi seperti ini.
Gak mau aku. Oke, nah kebetulan. Misalnya gimana nih aku mau ngomong juga nanti. Apa, ada video lagi? Nah, udah. Gimana? Kalau menurut saya perayaan kelulusan dengan cara mengundang DJ itu sah-sah saja. Betul. Menurut saya ada banyak bentuk hiburan di Indonesia gitu ya. Apalagi banyak sekali informasi ataupun gaya-gaya yang kita sudah terpengaruh dari dunia barat gitu. Jadi ya kan ada juga konser dangdut gitu ya, pensi ya. Cuma ini pensi itu apa? Pensi itu pentas seni gitu ya. Kemudian ada DJ show gitu. Itu sah-sah saja. Tapi yang menjadi concern adalah satu, pengalokasian uang orang tua untuk acara seperti ini yang menurut saya apabila kita berbicara tentang pendidikan ada hal-hal yang lebih bersifat edukatif apabila diselenggarakan di lingkungan sekolah, di lingkungan pendidikan. Itu dia. Yang pertama. Yang kedua, seragam sebagai lambang masyarakat terdidik, yaitu masyarakat terpelajar, dicoret-coret dan digunakan untuk acara seperti ini. Yang mana menurut saya ini adalah ya kasarnya sih sudah mencoreng ya. Mencoreng identitas pelajar Indonesia gitu. Karena kan itu adalah identitas pelajar Indonesia gitu. Kalau memang mau mengadakan acara seperti ini, mbok ya jangan di lingkungan sekolah, di lingkungan pendidikan. Iya, maksudnya keluar. Betul, di lingkungan pendidikan. Kemudian janganlah pakai seragam sekolah gitu kan. Jangan membebani orang tua murid juga. Jangan membebani orang. Tapi kan Mister, kalau misalkan memang orang tua setuju saja sih ya itu that's one thing. Tapi lebih kepada gini. Ini akan menjadi contoh, Mister. Ini akan menjadi merambat. Ini akan menjadi validasi buat orang-orang lain. Oh, ternyata nggak apa-apa ya mencoret-coret seragam itu gitu. Ternyata boleh, ternyata ada party-party. Ternyata boleh ya. DJ joget-joget menggunakan seragam sekolah itu tidak apa-apa ya. Even though we know that this is happening to celebrate their graduation gitu ya, kelulusan mereka, tapi rasanya kok tidak pantas. Kita tidak berbicara benar salah deh ya. Tidak pantas gitu apabila kita berbicara tentang dunia pendidikan, lingkungan pendidikan, masyarakat terpelajar, tapi joget-joget, baju dicoret-coret, itu adalah epitome atau lambang dari kemunduran atau kemajuan. Kita berharap itu anak-anak kita didik tuh anak-anak menjadi pintar gitu. Tapi memang itulah mungkin pentingnya mengajarkan adab, Mister. Mengajarkan adab, tata krama, bukan tentang baik dan buruk, pantas tidak pantasnya, kemudian baik dan layak dan tidak layak. It's not about baik dan salah, benar dan salah, tapi ini etis. Betul. Itulah perbedaan. Itulah kenapa kita harus datang ke sekolah, Mister. Karena orang-orang bilang, nggak usah ke sekolah lah, baca buku juga udah pinter. Karena ketika kita membaca buku, kita belajar matematika sendiri gitu. Itu kita berbicara tentang logika, benar dan salah. 1 tambah 1 sama dengan 2, ya. 10 tambah 10 sama dengan 20, itu benar dan salah. Tapi ketika kita datang ke sekolah, kita punya guru, kita punya rambu, kita punya peraturan, kita dididik untuk punya etika. Etika bukan tentang benar dan salah, etika tentang baik dan buruk. Betul, gitu. Layak dan tidak layak, etis dan tidak etis. Betul. Tapi ini kan dilakukan di dalam lingkungan sekolah. Tapi kan gurunya sudah permisif. Kepala sekolah sudah memberikan permisif. Betul. Kemudian pengawas sekolah sudah memberi permisif. Orang tuh sudah memberikan permisif seperti itu. Dia exactly the thing yang terlintas di kepala aku pertama kali. Apa yang dikerjakan oleh sekolah? Nah itu, jadi sebenarnya mirisnya, ironisnya bukan hanya ditujukan utamanya kepada siswa-siswa ini, tapi kepada orang-orang yang memegang otoritas atau wewenang untuk memberikan izin dan memberikan jalan dan memberikan tempat untuk silakan melakukan acara ini, silakan mengadakan acara ini. Kebayang nggak sih di generasi-generasi selanjutnya mereka anak-anak ini juga ingin mengadakan hal yang sama, tapi ada di antara mereka orang tua yang tidak mampu gitu ya untuk beli beras saja susah setiap harinya, tapi karena mereka terdorong dengan peer yang lebih besar, aduh aku nggak punya uang tapi teman-temanku yang lebih banyak ini pengen ngadain acara DJ party seperti ini, aku jadi harus memaksa orang tuaku gitu ya, pinjamlah kemana, jadi kan berpengaruh pada keadaan ekonomi sebuah rumah tangga atau sebuah keluarga. Jadi sebenarnya boleh melakukan upacara graduation atau wisuda atau kelulusan, lakukanlah dengan secukupnya gitu loh. Karena kan pada dasarnya tidak merepotkan. Karena kan pada dasarnya upacara kelulusan itu adalah tentang bagaimana kita bersyukur pada yang di atas, pada Tuhan, pada Allah Subhanahu wa taala, tentang apa yang Ia telah kasih dan berikan kepada kita atas perjuangan kita selama ini gitu loh. Jadi ayolah kita lebih mawas diri dan mengerti apa sih yang sebenarnya kita butuhkan, apa sih yang sebenarnya kita perlu
tunjukkan kepada masyarakat yang lebih luas tentang makna dari pendidikan di Indonesia. Lagi-lagi mungkin ketika kita merasa pendidikan itu merupakan tanggung jawab seluruh penduduk daripada Indonesia, seluruh penduduk daripada sebuah bangsa, maka mungkin hari ini bisa kita avoid seperti itu. Jika DJ ini paham, wah gue diundang nih, gue harus nge-DJ, gue harus berpakaian seperti ini, gue harus joget-joget, tapi di sekolah jangan terima. Kalau kamu concern, kalau kamu fokus, kalau kamu juga merasa bertanggung jawab ingin memajukan dunia pendidikan, bahkan bilang, Pak, kok Bapak mengundang begini ke sekolah seperti itu? Kalau mereka juga merasa bertanggung jawab untuk memajukan pendidikan, untuk menolong anak-anak ini keluar daripada belenggu-belenggu hal-hal selebrasi yang salah seperti itu. Tapi ya lagi-lagi ini merupakan sebuah rantai ekonomi. Dia diundang dapat duit sampai menolak seperti itu kan. Tapi kan harusnya kalau pendidikan itu tanggung jawab semua, maka harusnya ada rasa keberatan juga kamu diundang untuk perform di depan murid-murid, di depan sekolah, sebagai bentuk kelulusan, sebagai bentuk puncak pencapaian daripada pelajar SMA. Sudah saatnya pemerintah Indonesia concern bukan hanya tentang perubahan kurikulum yang berorientasi pada siswa. Orientasinya selalu pada siswa, kemajuan siswa, kemudian inovasi yang dilahirkan oleh siswa, tapi bagaimana caranya kurikulum juga menitik beratkan inovasi dan perubahan itu, transformasi itu pada tenaga pendidiknya gitu loh, Mister. Bagaimana cara tenaga pendidik ini melihat pendidikan di Indonesia, kemudian apa transformasi yang bisa dilahirkan, mentality seperti apa yang seharusnya being possessed by the educator. Nggak hanya fokus kepada akademik, bukannya fokus pada apa yang disampaikan, tapi bagaimana yang menyampaikan itu punya kapasitas yang sama untuk menyampaikan ilmu-ilmu tersebut. Karena kan dari dulu matematika itu seperti itu aja, ya nggak sih? 1 tambah 1 tetap 2 dari dulu gitu, because it's exact knowledge gitu. Tapi bagaimana tentang inovasi dan bagaimana cara tenaga pendidik ini bertanggung jawab terhadap profesi yang diembannya, yang diamanahkan kepadanya, sehingga mengajar dan menjadi guru itu bukan hanya tentang pulang, absen, mengajar, kemudian memberikan tugas di rumah, pulang dan terima gaji. It's not only about it, tapi bagaimana responsibility itu kita emban dan melihat perkembangan anak-anak ini, terutama ketika mereka lulus akan menjadi apa dan membawa nilai-nilai yang seperti apa dari guru-gurunya gitu. Karena kalau akan sama aja dan membiarkan hal-hal seperti ini terjadi, ya apa bedanya dengan mereka dibiarkan baca buku sendiri di rumah? Apa gunanya sekolah? Apa gunanya sekolah gitu? Apa gunanya mereka 12 tahun sudah dididik di sekolah? Aku ada pertanyaan buat kalian. Apa? Ngomongin soal graduation, pernah nggak sih ngerasain best graduation menurut kamu tuh best graduation yang pernah kamu alami? Kebetulan Mistika ya, aku dari SD sampai SMA nggak ada graduation. Kalau karena aku di kampung ya, dari SD sampai SMA nggak ada graduation. Adapun graduation aku tuh di pengajian. Khatam Al-Quran. Iya, aku juga ada. Al-Quran itu aku ada graduation. Aku juga ada graduation. Ada. Ya. Khatam Al-Quran, ada munakosyah apa gitu ya namanya. Jadi ada khatam bersama, kita graduation bersama. Itu karena itu the only graduation aku dari SD sampai SMA. Jadi itu aku yang paling ingat. Graduation real graduation tuh ketika aku lulus university. Iya. Itu aja. Ya, yang paling berkesan salah satunya yang paling pertama itu munakosyah itu waktu itu kelas SD 12 tahun lah usianya. Waktu itu SD. Dari seluruh madrasah di Jabodetabek dikumpulkan waktu itu, Mister. Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi. Iya, dikumpulkan waktu itu di Jakarta Islamic Center di Keramat Tunggang gitu. Di situ dipusatkan. Kemudian tapi yang paling memorable dan menjadi puncak persembahan bagi orang tua gitu ya. Ini adalah hasil dari perjalanan berpendidikan saya selama sekian tahun, 17 tahun ya. 17 tahun ya waktu itu ya. 17 ya, kurang lebih lah ya. Iya. 4 ya segitu, 16 tahun ya saat graduated as itu sarjana mahasiswa gitu. Mestinya gimana graduation yang paling memorable nih kapan nih? Graduation pakai putih. No, graduation aku waktu SMA. Oh gitu. Biasanya kan kita pakai pakaian kebaya kan, gitu kan. Biasa kan di paling cantik kota Jakarta. Iya, dia orang kota. Kita anak kampung. Jadi beda experience. Pakai kebaya. Terus at the end gitu selesai graduation ketemu crush aku gitu. Ya udah itu aja sih. Tapi udah habis itu berpisah. Beda kampus. Beda kampus. Cari yang lain. Usaha. Oke guys, itulah
sedikit curahan hati kami, dan semoga kita angkat ini juga menjadi fokus dan concern buat kita juga. Bagaimana kita juga kemarin sempat react juga iri melihat bagaimana sekolah di suatu negara tetangga kita juga itu mereka ujian tuh orang tuanya baca Yasin, guru-gurunya ngedoain, berkumpul bersama, murid-muridnya sujud syukur bersama, cari gurunya, cium tangan gurunya, ya Allah boro-boro party gitu kan, luar biasa. Di sini juga sih baca Yasin, tapi yang menjadi concern tuh ya saat pelepasan wisuda itu, Malaysia, aku sebut lagi Malaysia itu bisa loh dengan sederhana mereka menyelenggarakan kelulusan gitu ya, menghadirkan semua orang tua di lapangan, di tanah lapang. SPM itu kemarin ya? Iya kan, di tanah lapang, kemudian acaranya dilibatkan, orang tua itu dilibatkan gitu loh, orang tuanya naik ke panggung, go to anaknya 9A, anaknya 12A. Sebenarnya kalau misalnya di sekolah-sekolah, di beberapa sekolah juga, maksudnya di Indonesia itu juga kalau misalnya kelulusan kan bisa parentsnya suka datang kan, orang tua suka datang, dan kadang-kadang untuk siswa-siswa yang berprestasi baru yang dihadirkan orang tuanya di atas panggung, tetapi nilainya tidak disebutkan. Biasanya seperti itu kalau di disebutkan nih, ya, kalau orang tuanya datang, bahkan ketika kamu tidak memiliki orang tua, orang lain atau guru-gurunya kamu itu maksud aku tuh value itu loh yang akan terus dibawa, bukan kemampuan kamu joget, bukan kemampuan kamu ajeb-ajeb, tapi kemampuan kamu bagaimana bisa mengendalikan diri kamu, tahu kamu berasal dari mana, akan kembali kemana, etika kamu dijaga, moral kamu dan adab kamu benar-benar kamu pertahankan dan membuktikan 12 tahun itu sudah belajar apa, itu saatnya kamu buktikan. Wow, one day Indonesia bisa seperti itu, Indonesia emas, jangan Indonesia cemas. Amin. Optimis. Okay everyone, that's all from us. Hopefully that you find this video good. If you find this video good, don't forget to thumbs up. And if you're new to this channel, don't forget to subscribe. From us in Indonesia, Malaysia, boleh Indonesia bisa lebih baik lagi, harus ya. Bye everyone.